Kita selesaikan pergelutan cerita sekolah elit di season 2 ini. Nah, khusus season 2, Mas Ume bakal menyuguhkan kayaknya cuma 2 part aja. Jadi kalian gak usah nunggu lama buat nonton lengkapnya. Karena ini akan berdurasi panjang, jadi kita mulai sekarang aja yuk ceritanya. Inilah dia, Classroom of the Elite Season 2. Masih di atas kapal pesiar yang mewah, para murid melanjutkan liburan musim panas dengan menikmati fasilitas yang ada di sana. Tapi sepertinya kebahagiaan mereka harus selesai dengan cepat, karena sekolah tiba-tiba mengumumkan akan ada ujian lagi, yaitu ujian istimewa. Setiap murid akan menerima pesan yang berisikan ruangan dan jam yang sudah ditentukan sekolah. Kali ini Aino Koji mendapatkan kamar 504 dan saat masuk dia bertemu dengan Sotomura dan Yukimura. Lalu tidak lama dari itu Karuizawa juga datang. Kini semua sudah lengkap. Tomoya Majima, wali kelas dari kelas A, akan menjelaskan rincian ujian khusus ini seperti apa. Jadi, ujian kali ini akan dibagi menjadi 8 kelompok mengikuti jumlah dari tata surya. Setiap kelompok terdiri dari berbagai macam perwakilan kelas. Kelas A dan B akan beranggotakan masing-masing 3 perwakilan, sedangkan C dan D masing-masing 4 perwakilan. Dari perkumpulan kelas itu, mereka harus menemukan seseorang yang akan ditunjuk secara rahasia oleh pihak sekolah menjadi VIP di dalam kelompok itu. Setiap kelompok diizinkan untuk berdiskusi 2 hari sekali untuk berdiskusi menemukan VIP. Sekolah memberikan 6 sesi diskusi dan 30 menit setelah diskusi ke-6, anggota kelompok bisa mengirimkan melalui email tentang siapa si VIP-nya, kecuali si VIP itu sendiri. Hadiah yang akan diberikan sangatlah besar, maka dari itu ada banyak aturan dan kemungkinan dalam ujian ini. Untuk kemungkinan pertama, jika semua anggota kelompok menebak dengan benar dan mereka bukan dari kelas yang sama dengan VIP, maka seluruh anggota kelompok akan mendapatkan 500.000 poin pribadi dan VIP mendapat tambahan 500.000, berarti 1 juta poin pribadi. Untuk kemungkinan kedua, jika seluruh anggota kelompok yang berbeda kelas dari VIP menebak benar, tapi ada 1 orang saja yang salah, maka hanya VIP yang mendapatkan 500.000 poin pribadi. Tomoe pun memberitahu kalau akan ada kemungkinan 3 dan 4 jika kelompok bisa memberitahu sekolah siapa VIP sebelum ujian selesai. Jadi kemungkinan ketiga adalah ketika adanya seseorang selain VIP yang melaporkan kepada sekolah lebih dulu dan jawabannya benar, maka kelas dari orang tersebut akan mendapatkan 50 poin kelas dan 500.000 poin pribadi. Tapi orang itu tetap harus berasal dari kelas yang berbeda. Dan kemungkinan keempat adalah ketika adanya seseorang selain VIP yang melaporkan kepada sekolah lebih dulu, tapi jawabannya salah. Maka kelas orang tersebut akan kehilangan 50 poin kelas dan hanya VIP yang mendapatkan 500.000 poin pribadi. Selain itu, kelas dari si VIP akan menerima 50 poin kelas. Sekolah akan mempertahankan kerahasiaan identitas VIP. Naik turunnya poin seseorang tidak akan diumumkan juga oleh sekolah. Setelah selesai mendapat arahan, Aino Koji menyadari kalau secara sederhananya, ujian ini akan menguji tingkat kerjasama dan kejujuran. Karena dari kemungkinan ketiga, sudah ada tanda-tanda akan ada pengkhianat dalam grup yang ingin mendapat poin pribadi tanpa dibagi rata. Di keesokan harinya, sekolah memulai ujiannya dengan mengirimkan email pemberitahuan apakah dia menjadi VIP atau bukan. Dan sepertinya, kali ini Horikita maupun Aino Koji bukanlah VIP dari kelompok masing-masing. Saat mereka berdua diskusi, Rion dan gengnya datang mengungkit kembali kenapa kelas D bisa menang dari ujian bertahan hidup. Horikita tentu saja tutup mulut. Melihat respon Horikita seperti itu, Rion pun mengatakan kepada Horikita kalau di ujian kali ini, kelas C lah yang tidak akan kalah. Sesi diskusi 1, terlihat semuanya masih bingung harus mulai dari mana. Tapi sepertinya kehadiran Ichinose cukup membantu. Dia memulai diskusi dengan mengungkapkan harapannya kepada kelompok ini untuk mau diajak terbuka selama diskusi ke depannya. Ichinose menargetkan kelompok ini bisa mencapai kemungkinan pertama, yaitu adanya kerjasama dari semua tanpa ada pengkhianat. Mendengar hal itu, mereka tentu saja setuju, terkecuali kelas A sih. Machida memutuskan untuk absen dari setiap diskusi. Menurutnya, sulit mempercayai orang lain dan sebuah diskusi malah akan memperbesar hadirnya si pengkhianat. Hal itu tentu saja memicu perdebatan, karena jika mereka diam saja tanpa ada diskusi, maka si VIP lah yang akan mendapat hadiahnya. Ichinose bahkan menebak, jangan-jangan kelas A sengaja diam agar poin kelasnya tidak tersusul oleh kelas bawahnya, atau mungkin salah satu kelas A ada yang jadi VIP. Tapi sepertinya tuduhan itu tidak diambil pusing oleh Machida. Dia tetap dengan pendiriannya untuk absen dari setiap diskusi.
Setelah sesi diskusi selesai, Enokoji sempat melihat Karuizawa yang dikerumuni anak kelas C yang tadi sekelompok dengan mereka. Manabe, Yamashita, dan Yabu menanyakan kepada Karuizawa apakah dia ingat dengan anak kelas C bernama Rika yang beberapa hari lalu didorong oleh Karuizawa di kantin. Dengan cueknya, Karuizawa menjawab kalau dia tidak ingat kejadian itu. Mungkin Rika salah lihat. Melihat sikap Karuizawa yang tidak ada niatan meminta maaf, tentu saja mereka bertiga jadi kesal. Mereka bahkan berusaha memaksa Karuizawa untuk mau difoto. Untungnya Machida datang dan meminta mereka bertiga untuk pergi. Karuizawa tentu saja berterima kasih atas bantuan Machida. Tapi walaupun terlihat kuat, kejadian tadi tetap menghantui Karuizawa. Karena di malam harinya, Karuizawa menangis ketakutan. Di hari lain, Enokoji, Yukimura, dan Yosuke berdiskusi membahas VIP dari kelompok mereka. Yosuke memberitahu kalau tadi malam dia menerima pesan dari anak kelas D yang mengaku sebagai VIP, dan orang itu adalah Kushida. Saat mereka berdiskusi, Koenji datang memberitahu kalau dia sebenarnya sudah lelah menjalani ujian seperti ini. Koenji mengeluarkan handphonenya, dan tidak lama dari itu mereka pun menerima pemberitahuan dari sekolah kalau kelompok Saturnus yang merupakan kelompok Koenji sudah selesai masa ujiannya. Yukimura pun menanyakan kepada Koenji apakah dia tahu tentang VIP kelompoknya. Tapi sepertinya Koenji memang tidak peduli, dia tertawa dan pergi begitu saja. Tindakan Koenji tentu saja diketahui juga oleh Horikita yang mendapat kabar dari Enokoji. Horikita meluapkan amarahnya atas tindakan Koenji yang gegabah seperti itu. Enokoji pun meminta Horikita untuk fokus dengan grup mereka masing-masing karena ujian kelompok mereka masih berjalan. Enokoji pun menanyakan kepada Horikita tentang sosok Karuizawa. Enokoji merasa ada sisi lain dari sosok Karuizawa yang sengaja dia tutupi. Selama ini, Enokoji perhatikan Karuizawa terlihat egois dan sulit didekati ketika bertemu dengan kelas lain. Tapi anehnya, ketika berada di dalam kelas D, Karuizawa terlihat seperti sosok yang bisa diandalkan memimpin orang di sekitarnya. Dan sosok seperti itu sangat dibutuhkan Enokoji untuk membuat kelas D maju. Lalu tidak lama Ryuen datang menghampiri Horikita lagi. Dia menanyakan kepada Horikita apakah dia sudah menemukan cara untuk mendapatkan identitas VIP. Karena sepertinya Horikita lambat menemukan informasi itu. Ryuen mengaku sudah mengetahui siapa VIP-nya. Horikita tentu saja tidak percaya, karena Ryuen sekarang memiliki musuh dari berbagai macam sudut. Ryuen pun memberikan penawaran kepada Horikita untuk bekerja sama saling berbagi informasi, menjatuhkan kelas A. Dan tentu saja penawaran itu langsung ditolak oleh Horikita. Setelah menemui Horikita, Enokoji berniat kembali ke kamarnya, tapi di tengah jalan dia tidak sengaja mendengar perdebatan antara Karuizawa dan Yosuke. Karuizawa meminta tolong Yosuke atas masalahnya dengan kelas C sebelumnya. Di sini Karuizawa sebenarnya mengaku kalau dia dan Rika memang bertabrakan, tapi itu tidak sengaja. Mendengar hal itu, sepertinya kali ini Yosuke tidak bisa berbuat banyak. Kejadian ini seharusnya bisa ditangani oleh Karuizawa dengan cara meminta maaf saja, karena jika diperpanjang tidak baik. Selain itu, Yosuke ingin hubungan ini berjalan konsisten antara mereka berdua, karena mau bagaimanapun, mereka ternyata bukan pacaran sungguhan. Karuizawa tentu saja kesal mendengar jawaban Yosuke. Dia menuduh Yosuke membohonginya karena Yosuke pernah berjanji akan melindungi Karuizawa. Setelah Karuizawa pergi, Enokoji pun keluar, dan di sana Yosuke sadar kalau Enokoji pasti mendengar obrolan mereka tadi. Yosuke pun menjelaskan kalau dia memang berjanji kepada Karuizawa kalau dia akan melindungi Karuizawa. Mungkin terdengar aneh dengan keputusan Yosuke, karena sejauh ini Karuizawa selalu terlihat tangguh dan kuat. Tapi percayalah, Karuizawa ternyata mempunyai masa lalu yang kelam. Sejak SD sampai SMP, Karuizawa mengalami pembulian yang sangat parah. Dengan hal itu, Enokoji jadi paham kenapa Karuizawa mendekati Yosuke. Ya, karena dengan bersamanya akan merasa aman, karena sosok Yosuke cukup terkenal. Selain itu, sejak kebersamaan mereka berdua berdampak juga dengan popularitas Karuizawa di sekolah. Singkat cerita, memasuki diskusi keempat, kelompok ini belum menemukan titik terang. Karuizawa bahkan terlihat jadi bergabung dengan kelas A untuk absen juga. Selesai sesi diskusi, Manabe, Yamashita, dan Nabu memutuskan untuk mengikuti Karuizawa dari belakang, dan gerak-gerik mereka untungnya disadari Yukimura dan Enokoji, sehingga mereka mengikuti juga dari belakang. Keputusan mereka berdua mengikuti dari belakang sepertinya tepat, karena terlihat para gadis dari kelas C itu kembali mengganggu Karuizawa, dan kali ini sudah sangat keterlaluan. Emosi mereka semakin memuncak ketika Karuizawa masih mempertahankan keputusannya untuk tidak meminta maaf. Karuizawa bahkan mengatakan kalau tabrakan mereka karena Rika sendiri yang salah, dan tentu saja pernyataan itu memperparah keadaan. Yukimura sudah tidak tahan melihat perlakuan mereka dan langsung menghentikannya.
Tapi sepertinya keberadaan Yukimura tadi tidak dianggap baik oleh Karuizawa, sehingga dia pun pergi begitu saja. Lalu di sini Ayano Koji mendapat pemberitahuan kelompok lain yang sudah menyelesaikan ujian. Ayano Koji menebak pasti ini ulah kelas C yang sudah menebak VIP lagi. Dia harus cepat menambah poin juga. Di sini terlihat Karuizawa yang kebingungan mencari Yosuke karena dia mendapat pesan dari Yosuke untuk datang ke sana. Bukannya menemukan Yosuke, Karuizawa malah kembali bertemu dengan kelas C yang mengganggunya dan kali ini mereka membawa Rika. Di sana mereka masih menuntut Karuizawa untuk berlutut meminta maaf kepada Rika. Melihat Karuizawa yang gemetar, Manabe pun mengungkapkan rahasia Karuizawa kalau mereka sebenarnya tahu Karuizawa korban bullying sebelumnya. Mendengar hal itu, Karuizawa semakin ketakutan. Tanpa menunggu lama, Manabe pun menampar Horikita dan menyuruh Rika melanjutkannya. Karuizawa hanya diam dan menahan rasa sakit. Di atas sana sebenarnya Ayano Koji memperhatikan, karena ternyata semua yang terjadi ada campur tangan Ayano Koji. Jadi, Ayano Koji sengaja membuat mental Karuizawa jatuh sejatuh-jatuhnya agar dia mudah didekati oleh Ayano Koji. Dan sepertinya, tebakan Ayano Koji itu benar karena setelah para murid kelasnya pergi, Ayano Koji datang menawarkan sebuah perlindungan juga kepada Karuizawa. Ayano Koji melihat kalau Karuizawa terbiasa menjadi parasit untuk minta dilindungi dan menghindar dari masalah. Dia sudah terlalu pasrah dengan keadaan. Bukti rekaman yang dimiliki Ayano Koji sekarang akan melindungi Karuizawa. Lebih baik kan dibandingkan Yosuke ataupun Machida. Ayano Koji pun mengajak Karuizawa menjadi rekannya mensukseskan kelas D. Sosok seperti Karuizawa sangat diandalkan selama ini oleh murid perempuan di kelas. Untuk memulai kerjasamanya, pertama-tama Ayano Koji ada sebuah permintaan. Setelah menemui Karuizawa, Ayano Koji pun menemui Sae untuk melakukan transaksi lagi. Apa itu? Nanti kita lihat jawabannya. Di malam hari, para murid masuk dalam sesi diskusi terakhir, dan sejauh ini kelompok ini belum menemukan titik terang. Hamaguchi dari kelas B pun memberi saran kepada seluruh anggota menunjukkan email yang dikirimkan sekolah saja, karena agar bisa mempercepat siapa VIP-nya. Tentu saja keputusan itu ada pro kontra bagi Machida. Hal itu akan membuat si pengkhianat akan langsung mengirimkan identitas VIP kepada sekolah. Hamaguchi tidak memaksa, ini hanya untuk yang bersedia saja. Dan untuk mengawalinya, Hamaguchi pun menunjukkan email miliknya dan tertulis dia bukan VIP, diikuti oleh beberapa murid lainnya kecuali kelas A dan Yukimura. Melihat Yukimura yang menunduk terdiam, tentu saja semuanya sudah menebak kalau Yukimura lah VIP-nya. Dengan suara gemetar, Yukimura meminta mereka semua bisa memegang janjinya untuk tidak melaporkan sebelum waktu ujian selesai. Ayano Koji pun yakin kalau kemenangan sudah ada di tangannya. Jadi, di sini terungkap kalau Yukimura bukan VIP. Ayano Koji sengaja bertukar handphone dengan Yukimura. Tapi sepertinya Ichinose tidak mudah dibohongi. Ichinose menelpon nomor Ayano Koji dan tentu saja handphone yang dipegang Yukimura lah yang berdering. Melihat kejadian itu, semuanya jadi kecewa. Kenapa kelas D sudah melakukan trik licik seperti ini? Dan terlihat Yukimura menahan rasa malu. Selesai sesi diskusi, Ayano Koji pun menemui Karuizawa. Dan disinilah rencana sesungguhnya terungkap. Sebenarnya VIP-nya adalah Karuizawa. Permintaan Ayano Koji sebelumnya adalah meminta Karuizawa bertukar handphone dengannya, sehingga Yukimura tidak akan tahu kalau VIP sebenarnya adalah Karuizawa. Selain itu, karena sekolah mempatenkan kartu SIM setiap murid, maka Ayano Koji harus berkorban bertransaksi lagi dengan Sae tentang pertukaran kartu SIM. Tidak lama dari itu muncul Ichinose. Di sana dia mengungkapkan kalau sejak awal sebenarnya Ichinose sudah tahu siapa VIP. Maka dari itu kenapa dia menelpon nomor Ayano Koji. Ichinose sengaja tidak melaporkan lebih dulu karena menurutnya siapapun yang mengungkapkan VIP bagi kelas B sama-sama menguntungkan. Tidak lama dari itu muncul email dari sekolah, hasil dari ujian istimewa dan tertulis kelas C mendapat poin yang tinggi, sedangkan kelas A benar-benar kalah telak. Ryuen tentu saja datang menyombongkan keberhasilan dari perkataannya selama ini. Dia benar-benar membuat kelas A hancur. Selanjutnya Ryuen berjanji giliran Horikita lah targetnya. Mendengar hal itu, Ayano Koji semakin sadar kelas D di semester kedua akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Singkat cerita, memasuki semester kedua, saya mengumumkan kalau sekolah akan mengadakan festival olahraga dan seperti biasa, aturannya tidak seperti sekolah biasanya. Seluruh angkatan akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu tim merah dan putih. Kelas D dan kelas A akan masuk tim merah, yang berarti Horikita akan satu tim dengan Manabu. Saya memberitahu kalau mereka jangan sampai masuk 10 nilai terendah, karena jika hal itu terjadi, nilai ujian selanjutnya akan dirugikan.
Tentu saja mereka sangat panik. Mereka benar-benar harus memenangkan berbagai macam perlombaan dan juga harus menentukan siapa yang main apa. Jangan sampai salah pilih perlombaan. Lalu di sini kelas D sudah mulai berlatih untuk perlombaan. Di sana Ainokoji mengajak Horikita besok mencari info tentang tim putih. Mereka akan pergi dengan Kushida juga. Mengetahui Kushida ikut, Horikita pun menanyakan alasan Ainokoji mengajak Kushida. Ainokoji pun memberitahu kalau pengkhianat di ujian istimewa kemarin dari kelompok Horikita adalah Kushida. Kushida melakukan itu untuk mendapatkan poin dari individu lain, bukan dari sekolah. Mungkin Kushida sengaja mengungkap identitasnya. Sebuah kelas jika memiliki pengkhianat tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, Horikita pun mau ikut dengan Ainokoji untuk menanyakan langsung alasan Kushida berkhianat. Tapi sepertinya tuduhan langsung seperti itu tidak mempengaruhi apapun. Kushida mampu mengelak dengan sangat manisnya. Horikita tidak bisa mengorek apapun lagi sehingga dia merelakan begitu saja. Toh ujian istimewa sudah berlalu kan? Festival olahraga pun tiba. Terlihat permulaan cukup membanggakan karena tim merah bisa mengungguli jauh dari tim putih. Sudo dan Horikita berkontribusi besar akan hal itu. Tentu saja Manabu juga ikut andil terhadap poin tim merah. Lalu di sini lomba guling tiang sudah dimulai dan sepertinya kelas C mulai melakukan pekerjaan kotornya. Dengan kerasnya mereka menyerang Sudo. Ryuen tidak takut mendapat hukuman karena menurutnya sekolah akan menganggap ini kecelakaan dalam berolahraga kan. Selain Sudo yang mulai diserang, Horikita juga ikut diserang. Skenario bertubrukan menjadi alasan utamanya pada saat itu. Akibat kejadian itu kaki Horikita jadi cedera dan saat ini Horikita sudah sadar kalau kelas C sengaja melakukannya. Maka dari itu Horikita tidak akan menyerah, dia akan tetap berlomba tapi sepertinya keputusan Horikita ini keliru. Karena di perlombaan selanjutnya Horikita terus-terusan menjadi sasaran. Selain Horikita, Sudo juga masih mengalami hal yang sama. Kelas C benar-benar mencoba menghancurkan dua pemain terbaik kelas D. Dari kejadian itu, berhasil membuat mental Horikita benar-benar teruji. Karuizawa pun menanyakan kepada Ainokoji kenapa semua ini bisa terjadi. Ainokoji pun memberitahu kalau kelas D ada pengkhianat yang sengaja membocorkan data peserta lomba kepada Ryuen. Terbukti dari beberapa lomba yang diikuti Sudo maupun Horikita, lawannya pasti selalu yang terkuat. Lalu di sini, Sudo kesal dengan perlakuan kotor dari Ryuen. Dia bahkan berniat melakukan hal yang sama kepada Ryuen. Tapi untungnya Yosuke menahannya, meminta Sudo menahan amarah. Karena apa yang akan dilakukannya pasti bisa berpengaruh kepada kelompok juga. Sudo terlampau kesal, sehingga dia memukul Yosuke dan memutuskan untuk pergi ke asrama saja. Dia sudah tidak peduli dengan festival olahraga. Melihat Sudo yang pergi, Ainokoji pun menyerahkan tugas itu kepada Horikita, memintanya membujuk Sudo. Ainokoji tahu pasti permintaan ini langsung ditolak oleh Horikita. Maka dari itu, Ainokoji memberitahu kalau itu adalah kesempatan Horikita menggenggam senjata untuk bisa menang. Horikita harus ingat kalau segala sesuatu tidak bisa dikerjakan sendirian. Dengan mendapatkan perhatian Sudo, kedepannya Horikita mungkin akan selalu memiliki senjata. Mendengar pernyataan Ainokoji, Horikita pun memutuskan membujuk Sudo kembali bertanding. Tapi di tengah jalan, Kushida tiba-tiba memberitahu Horikita kalau murid kelas C yang tadi terjatuh dengan Horikita lukanya semakin parah. Maka dari itu, Horikita harus pergi ke ruang UKS. Sesampainya Horikita di ruang UKS, di dalam sana ternyata ada Ryuen juga. Di sana Ryuen mengungkapkan kekecewaan Horikita sudah melukai temannya dengan sengaja. Kinoshita bahkan menegaskan saat dia terjatuh, Horikita mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan kelas C menang. Tentu saja Horikita mengelak. Dia tidak melakukan kejahatan seperti itu. Ryuen pun menunjukkan luka Kinoshita dan terlihat lukanya sangat parah. Horikita yakin kalau ini adalah rencana Ryuen menjatuhkannya. Ryuen hanya tersenyum. Dia mengancam akan melaporkan kepada sekolah atas kejadian ini. Tentu saja Kushida membela Horikita dengan memohon agar Ryuen mau bernegosiasi saja. Ryuen pun mengiyakannya. Ryuen akan menarik tuntutan jika Horikita membayar 1 juta poin. Nominal sebesar itu tentu saja Horikita tidak bisa memberikannya. Maka dari itu dia memutuskan mencari jalan keluar lain. Sebenarnya Horikita sempat ingin meminta bantuan kakaknya, tapi Horikita tidak ingin kejadian ini membuat Manabu semakin membencinya. Horikita harus segera melaporkan keputusannya setelah festival selesai. Setelah menemui Ryuen, Horikita pun segera ke asrama membujuk Sudo ke lapangan dan tentu saja tidak akan mudah. Di sana Sudo meluapkan emosinya karena semua berjalan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Mendengar kalimat itu, Horikita pun mengatakan kepada Sudo untuk jangan menyerah. Horikita melihat Sudo sebenarnya mempunyai potensi besar, tapi jika Sudo menyerah begitu saja, Horikita akan menganggap Sudo memang sampah yang tidak berguna.
Sudo pada saat itu tidak mempermasalahkannya, sehingga dia pun tetap kembali ke asrama. Sebelum pintu lift tertutup, Horikita pun memberitahu Sudo kalau dia akan menunggu di sini sampai Sudo mau berlomba lagi. Kembali ke lapangan, Ainokoji dan Kushida sedang berlatih lari 3 kaki, dan sepertinya ini kesempatan Ainokoji menanyakan alasan Kushida mengkhianati kelas D dengan memberikan data peserta kepada Ryuen. Seperti biasa, dengan manisnya Kushida mengakui hal itu, tapi Kushida kembali mengancam Ainokoji untuk tidak membongkar apapun. Karena mau bagaimanapun juga, sidik jari Ainokoji masih ada di seragam yang dulu digenggam Ainokoji. Ainokoji pun menanyakan tentang keputusan Kushida bekerja sama dengan Ryuen di ujian istimewa juga. Mendengar pernyataan itu, Kushida pun menebak kalau Ainokoji sepertinya sudah tahu semua rahasianya, termasuk ingin mengeluarkan Horikita dari sekolah. Kushida pun mengatakan kalau dia rela tidak masuk kelas A, asalkan bersama teman sekelasnya tanpa Horikita. Dan sepertinya, rencana Kushida bertambah satu, karena tidak hanya Horikita yang ingin Kushida keluarkan, melainkan Ainokoji juga masuk ke dalam daftarnya. Kushida akan membawa kelas D ke kelas A, tapi setelah Ainokoji dan Horikita keluar. Kembali ke Horikita. Sepertinya Horikita benar-benar dengan keinginannya membawa Sudo kembali bertanding. Dia bahkan menceritakan hubungannya dengan Manabu yang tidak baik. Horikita menjelaskan kalau dia paham betul apa yang dirasakan Sudo. Maka dari itu, mereka berdua harus bisa membuktikan kepada semua orang kalau mereka itu mampu. Melihat usaha Horikita seperti ini, Sudo pun luluh. Baginya, baru kali ini ada seseorang yang mengakui kemampuannya di luar klub basket. Berkat usaha itu, Sudo pun dengan lapang dada meminta maaf atas perlakuannya selama ini, termasuk kepada Yosuke. Dia berjanji di perlombaan terakhir akan berusaha sekuat mungkin. Selain itu, Horikita kini mulai mengaku kalau dia tidak mampu mengikuti lomba, sehingga dia pun meminta untuk digantikan. Yosuke pun mengganti Horikita dengan Kushida. Selain Horikita yang cedera, ternyata ada murid lain juga yang mengalami hal sama, dan kali ini tumben Ainokoji menawarkan diri menjadi penggantinya. Lomba lari estafet pun dimulai, semuanya memperlihatkan usaha yang luar biasa. Kali ini Ainokoji satu start dengan Manabu, dan tentu saja Manabu penasaran dengan keadaan kelas D yang kembali bangkit. Ainokoji pun memberitahu Manabu kalau semua perubahan di kelas D semua itu berkat bantuan Horikita. Kelas D akan menjadi lebih baik setiap waktunya. Bahkan Ainokoji menantang duel berlari dengan Manabu jika ingin melihat kemampuannya. Tentu saja ajakan itu diterima Manabu. Dia bahkan menunggu Ainokoji mendapatkan operan dari Kushida, dan setelah mendapatkannya, pertarungan antara mereka berdua pun dimulai. Scene pun berpindah di kelas. Semua murid mendapat hasil pertandingan dan di sana tercatat kalau tim merah menang. Walaupun secara poin individu kelas mereka tetap terendah. Semua itu berkat Ainokoji yang berhasil lari dengan sangat cepat. Bahkan Sudo saja memuji kemampuan Ainokoji tersebut. Karena festival olahraga selesai, berarti Horikita masih ada masalah yang harus diselesaikan, yaitu dengan Ryuen. Tapi sebelum membuka obrolan dengan Ryuen, Horikita kembali meminta Kushida membuka topengnya, karena mau bagaimanapun juga, kehadirannya sekarang sangatlah aneh. Selain itu, Horikita kini ingat kalau Kushida dan Horikita pernah satu sekolah kan? Mendengar pernyataan itu, sosok Kushida yang menakutkan pun muncul. Dia mengiyakan semua tuduhan Horikita. Tapi Kushida mengingatkan kepada Horikita, jika nanti Horikita berani-berani membongkar masa lalunya kepada siapapun, maka kehidupan Horikita termasuk Manabu akan hancur di tangannya. Kushida tahu kalau Horikita tidak pernah ikut campur dengan urusan seseorang, tapi bagi Kushida siapapun yang mengancam hidupnya harus dihilangkan. Kushida bahkan mengungkapkan rencananya mengeluarkan Horikita. Itulah kenapa dia berani kerjasama dengan Ryuen, karena Ryuen akan membantunya mengeluarkan Horikita. Buktinya saja kasus Kinoshita. Obrolan mereka di sana tentu saja direkam Horikita. Dia mengancam akan menyebarkan rekaman ini jika Ryuen meneruskan kasus itu. Ryuen pun tersenyum. Dia mengeluarkan juga handphonenya karena Ryuen punya rekaman yang sama. Ryuen bahkan menambahkan kalimat kalau itu hanya dugaan dan imajinasi Horikita saja. Jadi jika audio ini dikirimkan ke sekolah, sekolah akan menganggap bahwa ini hanya imajinasi Horikita. Horikita benar-benar menghadapi jalan buntu. Mau tidak mau Horikita harus mengikuti permintaan Ryuen untuk berlutut sekarang juga. Saat Horikita akan berlutut, tiba-tiba masuk pesan anonim dan ketika dibuka, ternyata berisikan suara Ryuen yang sedang membahas rencana melukai Kinoshita demi bisa mengeluarkan Horikita. Ryuen kagum dengan sosok yang melindungi Horikita ini. Dia bisa tepat menghancurkan rencana pengkhianatan yang dilakukan Kushida. Semua rencana mereka terbaca sudah. Dengan begitu, mau tidak mau, masalah mereka selesai. Ryuen yakin orang ini tidak akan mudah menunjukkan wujud aslinya. Tapi Ryuen berjanji akan memastikan membongkar siapa dalang dari semua ini.
Part satunya selesai dan cukup panjang ya. Di part selanjutnya akan ada kejutan apa lagi nih? Masalah yang dihadapi kelas D semakin berat loh. Tapi untuk melanjutkan cerita selanjutnya, kalian harus bersabar juga ya. Makasih yang udah setia nonton di channel ini. Sampai jumpa di next video. Ja matane, arigato gozaimasu.